Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesempatan untuk berbagi ilmu. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, saya Lailatul Ajriya, Prodi PAI, Fakultas Agama Islam, kelas 2E. Di sini saya akan menyampaikan kembali materi yang telah dipelajari, yang bertema sifat dan karakter peserta didik dalam perspektif hadis tarbawi, dan dosen pengampu Umi Nurlaila Saadillah, STHI MPD. Jadi dalam Islam, menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Thalabul ilmi fardhu ala kulli muslim," yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi hadis ini menegaskan bahwa setiap peserta didik memiliki tanggung jawab untuk belajar dengan sungguh-sungguh, karena ilmu adalah jalan menuju kebaikan dunia dan akhirat. Rasulullah SAW juga menekankan pentingnya adab dalam mendidik anak. Manahala walidu waladan min nihli afdola min adabin hasanin. Tidak pemberian orang tua kepada anaknya yang lebih utama daripada adab yang baik. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi, ini menunjukkan bahwa dalam pendidikan, akhlak lebih utama daripada sekedar ilmu. Peserta didik juga memiliki kedudukan yang sangat mulia dalam Islam, di antaranya yang pertama yaitu ada sebagai pejuang di jalan Allah, sebagaimana hadis, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji." Barang siapa keluar untuk menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah sampai ia pulang atau kembali. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua yaitu dimudahkan jalan yang menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga yaitu didoakan oleh seluruh makhluk. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardh. Sesungguhnya orang yang berilmu akan dimintakan ampun oleh makhluk di langit dan di bumi. Hadis riwayat Abu Daud. Yang keempat atau yang terakhir yaitu ada membawa amanah fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW memberikan perumpamaan tentang karakter manusia dalam menerima ilmu. Masaluma ba'asani Allahu bihi minal huda wal ilmi. Kamathali goithin asaba ardo
Perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah utus kepadaku seperti hujan yang turun ke bumi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini, peserta didik terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu seperti tanah subur. Maksudnya itu menerima dan mengamalkan ilmu. Yang kedua yaitu seperti tanah yang menumpang air. Maksudnya itu yang memahami tapi belum mengamalkan. Yang ketiga yaitu seperti tanah tandus. Maksudnya itu tidak menerima dan tidak memanfaatkan ilmu. Nah, ada juga beberapa sifat penting yang harus dimiliki oleh peserta didik. Yang pertama yaitu niat yang ikhlas dalam belajar. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua yaitu bersikap tawadu atau rendah hati. Ma tawadu'a ahadu lillahi illa rafa'ahullah. Tidaklah seorang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga yaitu menjadi pribadi robani, santun dan berilmu. Yang keempat, yang terakhir yaitu patuh dan hormat kepada guru. Innamal ulama'u warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Nah, peserta didik juga memiliki tanggung jawab. Di antaranya yaitu membersihkan hati dari sifat buruk, bersungguh-sungguh dalam belajar, menghormati guru, menjaga adab dalam tempat kita mencari ilmu gitu, saling menghormati sesama teman, dan yang terakhir mengulang pelajaran agar ilmu itu kuat. Dari semua pembahasan ini yang dapat kita simpulkan bahwa peserta didik yang ideal adalah mereka yang tidak hanya memahami ilmu, tetapi juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu tanpa akhlak tidak akan membawa keberkahan, tetapi ilmu yang disertai adab akan menjadi cahaya dalam hidup kita. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang dimudahkan dalam menuntut ilmu dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.